Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa lagi dengan saya Khairul di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini adik-adik kita akan melanjutkan pembahasan soal penilaian akhir tahun untuk mata pelajaran di sini pendidikan agama dan budi pekerti untuk satuan pendidikan tingkat SMP maupun MTS ya. Bisa digunakan juga untuk sekolah negeri maupun swasta kelas 8 semester genap. Oke, nah, baiklah bagi adik-adik yang belum melakukan like, komen, dan subscribe silahkan dilakukan terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Dan bagi adik-adik apabila merasa soal ini sangat bermanfaat silahkan bisa di-share ke teman-temannya supaya lebih banyak teman-teman yang merasakan manfaat dari video yang kakak buat ini. Apabila adik-adik ingin dibahaskan soal lainnya beserta kunci jawaban, kakak akan memberikan soal seperti ini, yang mana soal ini diambil dari bank soal nasional yang juga dipakai oleh Dinas Pendidikan di berbagai macam daerah. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Fakulu mimma Allahu halalan thayyiba. Lengkapilah penggalan ayat dalam Quran surat An-Nahl surat nomor ke-16 ayat 114 tersebut. Nah, kira-kira apa adik-adik isinya? Ya, jawabannya adalah, nah ketika bertemu soal seperti ini adik-adik harus hafal ayatnya. Bagaimana bunyi ayatnya? Dan ini sudah ada di materi kelas 8 PAI. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Ya, jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan penggalan ayat berikut, oke? Isi kandungan dari penggalan ayat tersebut adalah, nah berarti kita mencoba memperkirakan artinya. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Oke, nah di sini washkuru. Nah, ini adalah perintah untuk bersyukur. Berarti mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Washkuru, bersyukurlah kalian semua nikmatallahi pada nikmat Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Oke, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Lam jalalah pada lafaz Allah yang dibaca tarqiq adalah titik-titik. A. Innallaha B. Biayatillah. C. Ja'altumullah. D. Toba'allahu. Tarqiq tipis biayatillahi. Oke, jawabannya adalah B. Oke ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Contoh hukum bacaan ro yang dibaca takhfim adalah titik-titik. A. Asyroku. B. Qadir. C. Ya'rifun. D. Wa asy'ariha. Ya, jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Anna lahum jannatin tajri min tahtihimul anhar. Dari potongan ayat tersebut yang termasuk bacaan ro tarqiq ditunjukkan pada nomor titik-titik. Oke, kita cari yang tarqiq ya. Ro tarqiqnya ada di mana? Oke, anharu ini bukan. Ruziku bukan. Min samarotin bukan. Ya, ini nomor 1. Ini rizqo. Min samarotir rizqo. Ini ada kasrohnya di sini. Berarti jawabannya adalah yang ini. 1, 5. Ini bukan. Oke, 1 dan 5 apakah ada? Ya, jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Lam jalalah dibaca takhrim apabila titik-titik. Nah, A. Lafaz Allah didahului oleh harokat dhammah. Bukan. B. Lafaz Allah didahului oleh harokat dhammatain. Bukan. C. Lafaz Allah didahului oleh harokat fathah. Ya, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 7.
Ro dibaca tarkik apabila titik-titik. A. Ro berharokat domah, bukan. Ro sukun didahului oleh huruf berharokat fathah, bukan. Ro sukun didahului harokat domah, bukan. D. Ro berharokat didahului oleh ya sukun. Ya, jawabannya adalah yang do. Kita lanjut ke soal nomor 8. Ahmad memberi nasihat terhadap temannya agar meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nasihat Ahmad tersebut termasuk pengertian dari titik-titik. A. Iman kepada Allah, B. Iman kepada malaikat, C. Iman kepada kitab, D. Iman kepada rasul. Ya, jawabannya adalah D. Iman kepada rasul. Nah, di sini adalah bahwa Allah SWT mengutus rasulnya. Oke, jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 9. Potongan ayat di bawah ini yang menjelaskan tentang iman kepada rasul adalah titik-titik. Oke, kita akan cari nih yang ada kata-kata rasul. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'asa fihim rasulam min anfusihim. Oke. Nah, di sini bahwasannya sesungguhnya Allah telah memberikan penekanan kepada umat mukmin, bahwasannya Allah telah mengirimkan kepada mukminin itu rasul dari min anfusihim, dari bagian kaum mukmin tersebut, dari bagian umat kaum mukmin tersebut. Oke, ya, jawabannya adalah yang A. B bukan, C bukan, D bukan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Oke, tugas para rasul ditujukan pada nomor titik-titik. 1. Sebagai pemberi peringatan, ya, tugas rasul. 2. Pemberi hadiah, bukan. 3. Pembawa kabar gembira, oke. 4. Pembawa kabar hoak, tidak. Jadi jawabannya 1 dan 3. Oke, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 11. A'radul basyariyah merupakan sifat jaiz bagi rasul. Maksudnya yaitu A. Sifat yang harus ada pada nabi dan rasul, bukan. B. Sifat yang harus diketahui oleh para nabi dan rasul, bukan. Ya, jawabannya adalah yang C. Sifat dan perilaku sebagaimana kebiasaan manusia itu hidup dalam kesehariannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Di bawah ini yang termasuk sifat wajib dan mustahil bagi rasul adalah titik-titik. A. Sidik dan amanah, B. Amanah dan tablik. Bukan, ya, ini yang sifat wajib dan mustahil ini bukan. Amanah dan tablik ini bukan. Batonah dan sidik ini bukan, karena ini sama-sama sifat wajib nih. Yang A, B, C ini sama-sama sifat wajib. Ya, jawabannya adalah yang D. Tablik kebalikannya adalah kitman. Menyampaikan wahyu, kebalikannya menyembunyikan wahyu. Jadi sifat mustahilnya kitman, sifat wajibnya tablik. Kita lanjut ke soal nomor 13. Rasul yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala disebut titik-titik. A. Karomah, B. Maunah, C. Ulul albab, ataupun D. Ulul azmi. Ya, jawabannya apa adik-adik? Ya, Rasul yang memiliki keteguhan hati yang super dalam menghadapi cobaan Allah yaitu adalah ulul azmi. Dan ini ada beberapa namanya, tidak semua memiliki sifat ulul azmi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Allah SWT memberikan mukjizat terhadap rasulnya, diantaranya yaitu dapat melunakkan besi dan gunung-gunung bertasbih kepadanya. Mukjizat tersebut diberikan terhadap Nabi titik-titik. Oke, ya, ini mudah sekali dihafal kalau ketemu dengan salah satu mukjizat yang dapat melunakkan besi dan gunung-gunung, yaitu adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Dawud alaihi salam.
Kita lanjut ke soal nomor 15. Hikmah beriman kepada Rasul Allah adalah titik-titik. A. Meningkatkan keimanan kepada para sahabat. Tidak ya. B. Meneladani sifat para nabi seperti jujur dan adil. Ya, ini meningkatkan taraf kehidupan menurut sahabat. Tidak. Meneladani sifat mustahil. Tidak. Kenapa sifat mustahil kok diteladani? Ya, jawabannya adalah yang B paling tepat. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Ketika orang tua meminta tolong kepada anaknya untuk membelikan beras di warung, sementara anaknya sedang sibuk belajar, sikap yang tepat sebagai seorang anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya adalah titik-titik. Nah, A. Siap berangkat untuk membeli beras dengan syarat harus dapat upah? Tentunya tidak. Menjawab dengan jawaban nanti? Tidak. Menolak secara halus? Tidak. D. Berhenti belajar sebentar untuk membantu orang tuanya membeli beras. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 17. Ada ayat di atas menunjukkan dalil tentang wa'budullaha wa la tusyriku. Sorry, ini harokatnya kurang jelas. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Nah, di sini ada kata-kata walidaini ihsana, yaitu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Oke, jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 18. Ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sakhatil walidain. Maksud hadis tersebut adalah A. Kalau ingin mendapatkan ridho orang tua harus taat kepada Allah. Bukan. Kalau ingin mendapatkan murka, bukan. Ya, jawabannya adalah yang C. Kalau ingin mendapatkan ridho Allah, maka hormatilah orang tua. Kita lanjut ke soal nomor 19. Perilaku durhaka kepada orang tua merupakan penyakit hati dan termasuk dosa besar. Seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya akan sengsara hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam bahasa agama, durhaka kepada orang tua dinamakan titik-titik. A. Birrul walidain. Tidak, ini berbakti ya kalau birrul walidain itu. B. Uququl walidain. Ya, jawabannya adalah yang B. Durhaka itu uququl walidain. Su'ul walidain bukan, husnul walidain bukan. Kita lanjut ke soal nomor 20. Yang termasuk cara berbakti kepada kedua orang tua dan guru adalah titik-titik. A. Meminta agar keduanya memberi hadiah. B. Selalu meminta pendapatnya. C. Menceritakan keburukannya, ataupun D. Mendengarkan nasihatnya. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 20 yaitu yang D. Ini A bukan, B bukan, C bukan. Baiklah adik-adik, ini kakak akhiri dulu. Sampai sekian part 1-nya. Silahkan bagi adik-adik yang menginginkan pembahasan soal berikutnya, tulis di kolom komentar, atau silahkan langsung masuk ke channel apabila sudah kakak upload video pembahasan selanjutnya. Nah, ini ada soalnya sejumlah 40 soal dan ada soal uraiannya juga. Terima kasih adik-adik, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan juga di share ke teman-temannya supaya lebih banyak lagi teman yang mendapatkan manfaat dari video yang kakak buat. Dan satu lagi, apabila adik-adik menginginkan pembahasan soal lainnya, jenis soal apa, materinya apa, silahkan tuliskan di kolom komentar. Minta untuk dibahaskan soal apa, kelas berapa, nanti akan kakak buatkan secepatnya. Terima kasih dari kakak-kakak akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga usianya mendapatkan nilai yang maksimal. Amin.